Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 September 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, saudara, mari kita mau kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau berseru namanya dan melakukan kehendaknya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49. Saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar, saudara, suatu ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini sungguh benar dan dapat kita lihat dari kehidupan sekitar kita di dalam sehari-hari. Setiap sifat dan karakter dari seseorang tak jauh dari setiap apa yang diucapkannya. Ungkapan ini pun, saudaraku, dipakai oleh Sang Maha Guru, Sang Baginda kita, Sang Junjungan kita Yesus Kristus untuk pengajarannya hari ini, seperti yang tertulis di dalam Injil. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 44. Saudaraku, setiap hati seseorang dapat diketahui dari setiap apa yang dilontarkan dari mulutnya. Untuk itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Lebih keras lagi Sang Junjungan kita Yesus Kristus menyampaikan, saudara, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lukas 6 ayat 46. Kita dengan mudahnya berucap, oh Tuhan, Tuhan. Atau kita bersumpah demi Tuhan. Kita seakan-akan mengenal siapa Tuhan, sehingga dengan mudahnya berucap Tuhan, Tuhan. Yesus pun menghardik kita yang selalu berucap demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lihat, saudara, kita sering tidak melakukan apa yang dikatakannya. Pertanyaannya, mengapa Yesus Tuhan marah dan menyampaikan ini? Sekali lagi saya tekankan di sini, karena kita tidak melakukan apa yang dikatakannya. Inilah alasannya yang disampaikan Yesus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku selalu melakukannya. Ayat Lukas 6 ayat 47. Dikatakan, sekali lagi saya tekankan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku selalu melakukannya. Dialah sungguh mengenal siapa Tuhan, dan dialah layak bersama Tuhan, karena setiap ucapannya dan sikapnya mencerminkan kepribadian Yesus sendiri. Saudaraku, perintah Tuhan wajib hukumnya dilakukan, saudara. Kenapa? Dengan melakukan apa yang dikatakannya, maka kita berhak memanggilnya Tuhan. Pengakuan ketuhanan itu terlihat dari seberapa besar kita melakukan perintahnya. Apa gunanya kita mengakuinya Tuhan, padahal kita tidak pernah mau melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Justru di dalam kehidupan kita, saudara, sering kita mengecewakan hati Tuhan. Dalam hal apa kita mengecewakan Tuhan? Dalam hal ketidaktaatan.
Kita sering tidak taat melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Padahal kita sudah tahu tentang kebenaran dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita taat kepada Tuhan hanya saat sedang kepepet atau terdesak, yaitu ketika sedang dalam masalah atau kesulitan saja. Kita berseru-seru memanggil nama Tuhan hanya saat kita sedang memerlukan sesuatu dari Dia. Ketaatan semacam ini adalah ketaatan yang bersyarat. Taat hanya saat butuh, mau taat asalkan Tuhan mau menolong. Tujuan Tuhan memberikan perintah kepada kita, saudara, adalah untuk menunjukkan dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat, dan merupakan dasar kehidupan kita agar kokoh, kuat dalam menghadapi dalam badai topan kehidupan ini. Seperti Sang Junjungan kita sampaikan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 49. Perenungan pagi hari ini, saudara, mau mengajarkan kepada kita semua, saya dan saudara, agar dapat menjaga lidah dan mulut. Apa yang diucapkan biarlah semuanya itu adalah hal-hal yang baik, penuh kasih, penuh berkat kepada orang. Itulah cerminan kepribadian kita. Janganlah dengan mudahnya kita berseru, Tuhan, Tuhan, sedangkan kita tidak melakukan perintahnya. Kita tidak taat akan perintah yang disampaikannya. Tak heran, kita tak kuat menghadapi segala badai topan kehidupannya. Perintahnya merupakan dasar pokok kehidupan kita, saudara. Jika taat melakukan, maka kita akan tetap kuat dan kokoh, sekalipun diterpa badai topan yang dahsyat. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu berpegang teguh pada perintahnya dan mau melakukannya, saudara. Sehingga kita menjadi kuat dan kokoh. Kita mau berseru dalam namanya dan melakukan kehendaknya. Yesus Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu yang adalah dasar kehidupanku. Mampukan aku melakukannya dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.